Jalurkan dulu. Oh, Jalurkan dulu. saya jalur. Nah, jadi ya. Kesempatan. Ilmu dan profesional. Kurang tajam. Wah, profesional banyak. Kesempatan. Kesempatan banyak. Percayaan. Kesempatan itu kan muncul karena apa? Kan gitu kan? Kenapa orang memberi kesempatan kepada saya? Ini tepat. Kenapa orang percaya? Bener Bapak ini malu-malu menyampaikan. Jangan malu-malu Pak. Tegas gitu ya. Apa? Di sini ya kurang tersentuh. Soalnya kalau sana makin lama makin basah Pak. Gitu ya. Kenapa? Ini kuncinya jawabannya yang penting sekali ya. Kenapa orang, ini contohnya saya atau Bapak Ibu kan, kok mau disuruh, orang mau menyuruh Anda atau saya kemana-mana dibayari gratis? Betul, salah satunya ya, salah satunya. Banyak orang lucu sekarang mahal harganya Pak ya. Pukul dan sebagainya itu. Ya, dipesek dan sebagainya ya. Nah, intinya adalah saya memberikan keuntungan kepada yang nyuruh saya. Nah, benar ya ini? Saya melihatnya seperti itu. Kalau saya bisa memberikan keuntungan, dianggap memberi untung, kalau saya disuruh kemana-mana, pasti orang itu akan nyuruh terus lagi gitu ya. Nah, dan sepertinya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok saya menguntungkan kan gitu? Makanya Anda harus jawab. Karena dengan menyuruh saya menguntungkan dia. Kenapa ya menguntungkan ya? Kan gitu kan? Karena ada sesuatu yang saya berikan profesional dan lain sebagainya. Jadi itu tahap kedua Pak. Tadi Anda mengatakan saya punya kemampuan dan sebagainya, dan kemampuan tersebut ditambah. Sekarang saya mau tanya, Bapak memperkerjakan orang karena orang itu mampu, betul? Cukup itu mampu? Belum, tambah apa lagi? Disiplin. Nah, ada disiplinnya. Jadi ada disiplinnya, ada kejujurannya, ada mau kerja kerasnya dan lain sebagainya, gitu kan? Tidak tanya gaji melulu kan itu kan? Pak, gaji saya udah tambah belum? Nah, itu begini tuh. Betul nggak tuh kalau bapak-bapak? Tapi sudah disuruh orang usah tekan kelepat mengerjakan, menguntungkan. Wah, senang itu. Betul kan? Bapak punya, wah, anak bapak pintar dan lain sebagainya. Nih nyolongan gimana? Satu paket, ya kan? Pinter, memampukan dan orang nyolongan kan gitu. Serget dan lain sebagainya, satu paket. Nah sebaliknya, orangnya serget, jujur, yang bodoh mau nggak? Nah ini pertanyaan. Tidak nyolongan tapi gebek. Susah juga ya, susah juga. Jadi kudu satu paket. Ya pinter nih orang nyolongan atau harus disiplin dan sebagainya. Satu paket. Nah saya nggak tahu saya nyolongan nggak ya. Kayaknya kok orang mandang saya tidak nyolongan gitu ya. Tidak nyolongan dan belum banyak encer gitu ya, dan sergap gitu ya. Kayaknya begitu ya. Jelas ya. Sumber tidak ditemukan, saya tidak tahu mengapa demikian. Muncul mana? Nah, itu ya. Nah ini jadi saya ini disiplin, kerja keras, tidak pernah menyerah, membangun kepercayaan. Nah, nilai-nilai karakter ini saya mencoba, belum sepenuhnya, tapi saya berusaha. Karena dengan disiplin, kerja keras, tidak menyerah, membangun kepercayaan, berarti saya harus meningkatkan kompetensi saya. Ya, sehingga harapan saya memenuhi dua hal, yaitu kompetensi keahlian plus karakter, jujur dan lain sebagainya. Itu satu hal yang saya anut. Saya nggak tahu, tetapi
intinya kalau ini terus-menerus saya lakukan, tiba-tiba saya disuruh orang untuk kemana-mana dibayari dan seterusnya. Betul Pak. Ya, nah, itu ya. Jadi ketoknya cocok nggak nih? Cocok ya? Untuk kerja patrol cocok nggak? Cocok ya? Cocok. Ditambah Ini agenda apa nih Mas? Agenda apa ini? Ini dalam rangka untuk pelatihan mentalitas dasar bagi UKM sentra pandai besi. Kita berharap supaya para pelaku UKM itu memiliki mentalitas sebagai entrepreneur agar di dalam pengembangan selanjutnya pandai besi ini tidak dinomorduakan tetapi bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan cangkul di dalam negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa potensi pasarnya di dalam negeri cukup terbuka luas, tetapi kita juga mengerti bahwa seperti kita ketahui bahwa impor cangkul juga terjadi. Jadi kita berharap agar pelaku IKM di dalam negeri bisa menjadi pelaku usaha untuk mencukupi kebutuhan cangkul di dalam negeri itu sendiri. Nah, kita mengajak teman-teman yang ada di sentra pandai besi yang tergabung dalam koperasi derap laju pandai besi LAS atau koperasi 18 Bonyoan Jatinom Klaten ini agar memiliki visi ke depan supaya nanti bisa eksis di dalam perjalanan untuk menumbuh kembangkan koperasi maupun juga usaha di bidang pandai besi. Ini informasinya merangkul dari yayasan no? Kita kerjasama dengan Yayasan Dharma Bakti Astra. Alhamdulillah puji Tuhan bahwa dengan pemberdayaan dan pelatihan yang berkesinambungan, kerjasama yang terjalin sangat baik ini akan bisa berkontribusi manfaat untuk meningkatkan aspek sumber daya manusia yang ada di sentra pandai besi Bonyoan dan Padas di Jatinom Klaten ini, sekaligus juga akan membuka pasar-pasar yang barangkali juga bisa kita raih di sana melalui pembinaan yang berkelanjutan dari Yayasan Dharma Bakti Astra. Bagaimana kesiapan untuk ke depan, menyusul masa depan untuk bermitra dengan BUMN? Kita sudah terjalin satu komunikasi awal. Memang prinsipnya kita ingin juga menjadi salah satu yang menjadi mitra strategis dari BUMN untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, khususnya cangkul dan alat pertanian. Yang kedua, ya kita ingin bagaimana menjadi simbiose mutualisme dengan perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta agar terjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dan maju berkembang untuk mengisi kebutuhan yang ada di dalam negeri, khususnya di bidang peralatan cangkul dan alat pertanian. Bapak siapa namanya Pak? Saya Umar Dhani Nindyo Harjono, kebetulan di sini selaku Ketua Umum Koperasi Derap Laju Pandai Besi dan LAS atau Koperasi 18 Dukung Bonyoan Jatinom Klaten. Terima kasih Pak. Ini adalah daerah Bonyoan Jatinom yang merupakan basis pandai besi. Siap, Anda pikir dalam 2 detik Anda pilih yang paling Anda sukai dari bentuk itu mana ya? Nah, nanti Anda memilih salah satu yang paling ya, ingat ya. Jadi salah satu yang paling. Setuju? Setuju ya? Nah, siapa yang paling menyukai bentuk segitiga? Tidak ada ya, tidak ada. Gak apa-apa, tidak ada. Yang paling menyukai bentuk segitiga itu prosedural, kokoh dan tegas. Wah, sayang ora ono ya, sayang ora ono. Ya apa-apa, itu kan bebas. Indonesia, this is free country katanya gitu ya. Nah, ini negara bebas. Sekarang kalau segi Pak, yang paling menyukai segi Pak? Orang boleh, orang bobong, ya, orang bobong. Ini mereka kreatif, orator dan luwes. Wah, karena tidak ada, tidak apa-apa. Ya. Ini padahal ini lumayan ini untuk pilkada cocok ini orator ini. Bukan mempengaruhi orang gitu ya. Oh, iya orang, iya. Tidak apa-apa ya. Harus pilih salah satu tapi ya. Sekarang segi 6, ada nggak? Bapak? Kacung yang tegas. Ukur. Juga kepribadian.
Enggak. Cuma satu. Enggak aturan. Aturan 6 itu tegas gitu lah ya. Oke, kita lihat. Pak siapa Pak namanya? Tapi saya cuma enggak aturan. Ya, itu. Bapak ini sebetulnya intelijen. Nah, pinter nih. Cuma enggak aturan. Bukan ramah, ya, ramah, tapi bisa memutuskan sesuatu. Ini, tapi sekali sendiri. Ya. Oke, jadi sekarang hampir semuanya nih ya, berarti karena harus pilih, berarti yang paling terakhir. Nah, siapa ini? Ya, coba kita lihat ya. Jadi hampir semuanya kecuali Bapak yang masih ragu-ragu juga. Karena tidak beraturan. Oh, Pak Lurah ya. Oh iya. Iya, iya. Mereka itu adalah mempunyai perhatian utama. Nah, pada apa ayo? Itu siapa namanya? Bapak Yohanes Haryono, Selaku instruktur dari Yayasan Dhamma Baktiasa. Saya bingung ini.